Ada seorang budak wanita yang sangat istimewa di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Budak wanita ini yang pertama kali memegang dan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia jugalah orang yang tahu dengan detail kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari bayi hingga beliau wafat. Dia adalah seorang budak wanita Habasyah. Islam mengangkat derajatnya karena tingkat keislamannya yang baik dan menjadi salah satu dari para sahabat besar di hari-hari awal Islam. Dia mengenal Rasulullah dan menggantikan peran ibu setelah Nabi kehilangan ibunya, sampai Nabi berkata tentangnya, "Dia adalah yang tersisa dari keluargaku, dan dia adalah salah satu orang yang pertama percaya pada Nabi tentang kebenaran agama Islam dan dakwah Nabi ketika Nabi membawa risalatul haq." Tidak banyak orang yang tahu tentang wanita istimewa ini. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda bahwa wanita tersebut adalah salah satu ahli surga. Siapakah wanita istimewa ini? Apa keistimewaannya dibanding wanita-wanita yang lain? Wanita tersebut bernama Barokah binti Sa'labah. Nama sebutannya adalah Ummu Aiman. Dia berasal dari Afrika, tepatnya dari negeri Habasyah atau Ethiopia. Pada usia muda, Ummu Aiman dijual sebagai budak di Mekah. Pada zaman sebelum Islam, perbudakan masih menjadi hal yang umum dilakukan. Budak-budak itu seringkali diperlakukan secara tidak manusiawi. Namun, Ummu Aiman beruntung ketika dia dibeli oleh Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Aiman diperlakukan dengan sangat baik oleh Abdullah. Setelah Abdullah menikah dengan Aminah, Ummu Aiman juga melayani Aminah. Dia memberikan kenyamanan pada Aminah saat Abdullah meninggal. Dia pula yang merawat Aminah saat hamil dan membantu saat proses persalinan. Ummu Aiman jugalah yang menggendong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau baru saja lahir. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru berusia 6 tahun, Aminah pergi bersama Rasulullah dan Ummu Aiman ke Madinah. Di Madinah, Aminah mengunjungi kerabatnya serta membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat makam ayahnya. Setelah 1 bulan lamanya mereka tinggal di Madinah, mereka pun pergi menuju ke Makkah. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, di sebuah desa yang bernama Abwa, Aminah terserang wabah penyakit. Aminah sadar bahwa ini adalah saat-saat terakhirnya. Dia pun berkata pada Ummu Aiman, "Ya Barokah, jadilah ibu bagi Muhammad, dan jangan engkau tinggalkan dia." Ummu Aiman pun menyanggupi permintaan Aminah. Selama perjalanan kembali ke Mekah, Ummu Aiman memberikan kehangatan sekaligus penguatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sudah menjadi yatim piatu. Sesampainya di Mekah, Ummu Aiman menyerahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdul Muthalib, yaitu kakeknya. Namun Ummu Aiman juga ikut tinggal bersama mereka dan mengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kasih sayang yang diberikan Ummu Aiman dan juga Abdul Muthalib membuat Rasulullah seakan mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu dan ayah. Namun sayangnya, pengasuhan Abdul Muthalib tidak berlangsung lama, yaitu hanya sekitar 2 tahun saja. Setelah Abdul Muthalib wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Ummu Aiman pun ikut tinggal di rumah Abu Thalib dan tetap menjadi pengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dekatnya hubungan Rasulullah dengan Ummu Aiman, maka tidak heran jika Rasulullah menyebut Ummu Aiman adalah ibu setelah ibu kandungnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, beliau memerdekakan Ummu Aiman. Rasulullah menyarankan Ummu Aiman untuk menikah. Awalnya, dia menolak karena masih ingin tetap bersama Rasulullah. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah meyakinkannya bahwa dia butuh seseorang pendamping hidup karena bagaimanapun juga dia adalah seorang manusia yang memiliki hasrat selayaknya orang lain. Ummu Aiman pun akhirnya menikah dengan Ubaid bin Zaid yang berawal dari Madinah. Mereka memiliki seorang putra yang bernama Aiman. Sejak itulah dia memperoleh julukan Ummu Aiman, yaitu ibu dari Aiman. Walaupun Ummu Aiman sudah menikah, namun dia masih sering mengunjungi rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah. Begitu pula Rasulullah terkadang datang ke rumah Ummu Aiman. Hubungan silaturahim di antara mereka tetap terjalin. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima dan menebarkan risalah Islam, Ummu Aiman merupakan salah seorang yang pertama menyambut serta meyakininya. Pada masa itu, menjadi muslim berarti harus siap dengan siksaan yang diberikan oleh kaum Quraisy. Tak terkecuali Ummu Aiman. Selain ujian berupa siksaan dari suku Quraisy, Ummu Aiman juga diuji dengan suaminya yaitu Ubaid. Sang suami tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka dengan berat hati mereka pun bercerai.
Setelah Ummu Aiman bercerai, ia kembali ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi. Dia melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah sebagaimana sebelumnya. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang senang menikah dengan wanita surga, hendaklah ia menikah dengan Ummu Aiman." Mendengar sabda tersebut, Zaid bin Harisah langsung menawarkan dirinya. Padahal usia Zaid lebih muda daripada Ummu Aiman. Penampilan Ummu Aiman pun tidak terlalu menarik dibandingkan dengan wanita lainnya. Namun, keimanan Zaid melebihi itu semua. Dia percaya bahwa wanita ahli surga adalah wanita yang istimewa di mata Allah dan Rasul-Nya.